Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Eh, saya Muhammad Alfa Rizky, mahasiswa Universitas Sibar Asia. Di sini akan menjelaskan tentang self concept dari mata kuliah Estetika Humanisme. Nah, apa itu self concept? Self concept terminologinya adalah self artinya itu diri, konsep artinya konsep sesuatu yang dapat dipahami. Nah, self konsep itu konsep diri. Nah, definisi self konsep menurut Franken tahun 1994, konsep diri adalah cara berpikir seseorang tentang diri mereka sendiri. Cara berpikir tiap individu sangatlah unik, dinamis, dan selalu berkembang karena dipengaruhi oleh identitas seseorang atau person identity. Lalu ada harga diri, yaitu self esteem. Lalu ada citra tubuh, body image, dan peran dalam masyarakat, role in society. Atau bisa dikatakan bahwa konsep diri tergantung oleh motivasi individu itu sendiri. Nah, lalu ada menurut Fau et al. Tahun 2001, konsep diri adalah kondisi emosional seseorang yang tergambarkan melalui prestasi akademis dan sosial di masyarakat. Nah, kesimpulan self concept itu sendiri, self concept merupakan sebuah pandangan seseorang tentang tingkah laku, kemampuan atau prestasi maupun karakteristik dirinya sendiri. Ketika kamu punya anggapan saya adalah teman yang baik, berarti kamu memiliki pandangan self concept bahwa kamu adalah teman yang baik. Nah, seperti itu. Jadi self concept itu kita mengkonsepkan diri kita sendiri itu uh, seperti apa gitu. Nah, itu yang cocok di diri kita itu seperti apa. Nah, self concept, konsep sendiri ini contoh ini ya dari perspektif kesehatan. Misal konsep diri yang sehat menggambarkan kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan. Kita sering mendengar seseorang mendeskripsikan konsep dirinya sebagai contoh, saya seorang ibu perawat atau sukarelawan. Ini perspektifnya seorang tenaga kesehatan. Nah, ketika seorang klien atau seorang klien mampu menggambarkan konsep dirinya, maka hal ini akan membantu tenaga kesehatan dalam melakukan pendekatan terhadap self konsep klien. Tenaga kesehatan harus jeli ketika klien menggambarkan konsep dirinya. Nah, jadi semisal ada pasien yang datang ke suatu klinik atau suatu rumah sakit. Nah, kalau jika pasien itu dapat mendeskripsikan konsep dirinya sendiri, nah ini dapat membantu si tenaga kesehatan ini mengetahui self konsep si pasien ini seperti apa. Nah, seperti itu. Maka itu memudahkan pekerjaan tenaga kesehatan tersebut. Nah, pengertian konsep diri. Nah, konsep diri adalah keseluruhan persepsi seseorang tentang dirinya sendiri. Ini mencakup keyakinan, penilaian, dan sikap terhadap diri sendiri. Persepsi diri ini dibentuk oleh berbagai faktor internal dan eksternal dan terus berkembang sepanjang kehidupan. Nah, komponen konsep diri, yaitu di dalamnya terdiri dari
ada citra diri, harga diri, peran diri yang saya sebelumnya sebutkan tadi. Ini ada 4 ya, satu lagi yaitu identitas diri. Nah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk citra diri. Citra diri gambaran mental seseorang tentang dirinya sendiri. Misalnya, bagaimana seorang melihat penampilannya, kemampuannya, dan kepribadiannya. Citra diri bisa positif atau negatif dan dapat dipengaruhi oleh umpan balik dari orang lain. Nah, semisal dia itu mempunyai citra diri yang positif atau negatif bisa terlihat dari gambaran mental seseorang tersebut. Kita lihat dari penampilannya, kemampuannya atau kepribadiannya. Nah, itu bersifat positif atau negatif. Lalu, untuk harga diri, penilaian emosional terhadap diri sendiri. Apakah seseorang merasa dirinya berharga, kompeten, dan mampu? Nah, harga diri yang tinggi biasanya berhubungan dengan kesehatan mental yang baik. Sementara harga diri yang rendah bisa berkontribusi pada masalah psikologis. Lalu ada peran diri, persepsi tentang berbagai peran yang dimainkan seseorang dalam hidupnya. Misalnya, peran sebagai anak, teman, siswa, atau karyawan. Kesadaran dan penerimaan terhadap peran-peran ini membantu dan memahami dan mengelola ekspektasi. Lalu yang terakhir yaitu identitas diri, kesadaran tentang siapa kita sebenarnya, termasuk nilai-nilai, kepercayaan, dan tujuan hidup. Nah, itu kesadaran kita tentang kita diri sendiri ya. Kita itu di dalam diri kita itu ada nilai-nilai seperti apa, dan kepercayaan kita itu seperti apa, dan untuk menentukan tujuan hidup kita itu seperti apa. Kita harus sadar untuk hal itu. Lalu identitas diri yang kuat membantu seseorang dalam mengambil keputusan dan menghadapi tantangan hidup. Nah, dengan kita sadar akan identitas diri kita yang sebenarnya seperti apa, kita itu dapat membantu untuk mengambil keputusan dalam hidup kita sendiri. Lalu ada faktor pembentukan konsep diri. Nah, dalam faktor pembentukan konsep diri itu ada empat hal ya. Yang pertama keluarga, kedua pengalaman, ketiga interaksi, dan keempat ada budaya. Yang pertama, pengaruh orang tua dan anggota keluarga lainnya sangat besar dalam pembentukan konsep diri, terutama pada masa kanak-kanak. Nah, itulah pentingnya bagaimana masa anak-anak itu harus terus positif untuk membentuk bagaimana konsep diri anak tersebut untuk kedepannya di masa depan. Nah, pengalaman yang dialami seseorang baik positif maupun negatif berkontribusi pada pembentukan konsep diri. Pengalaman berhasil dan gagal sama-sama penting. Nah, semisal jika pengalaman berhasil, ia akan merasa positif dan terus untuk mencapai pencapaian yang lebih lagi. Dan jika pun gagal, kita dapat belajar dari kegagalan tersebut. Nah, kita perbaiki kegagalan tersebut, lalu kita terus melakukan pencapaian yang lain. Nah, interaksi, hubungan dengan teman, guru, dan orang lain di sekitar kita membantu membentuk pandangan kita tentang diri sendiri. Nah, itulah mengapa pentingnya sekolah untuk anak-anak, untuk yang utamanya yaitu sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Nah, itu dan sekolah menengah atas ya termasuk juga sih. Hubungan dengan teman, guru, dan orang lain sekitar itu sangat membantu untuk membentuk pandangan kita tentang diri sendiri. Jadi kita itu tahu kita itu konsep diri kita itu seperti apa jika dilihat dari lingkungan masyarakat. Lalu ada budaya, norma, nilai,
dan tradisi budaya mempengaruhi bagaimana kita melihat diri kita sendiri dan apa yang kita anggap penting. Nah, dalam berbudaya pun ada pengaruhnya, dan pengaruhnya itu sangat penting. Karena di setiap budaya pasti memiliki kepribadiannya masing-masing dan konsep dirinya masing-masing. Nah, lalu ada teori konsep diri. Nah, ini tadi sebelumnya udah ada, sekarang ditambahkan lagi ada teori Roger, yaitu self theory. Carl Rogers menyatakan bahwa konsep diri terdiri dari ideal bagaimana kita ingin menjadi dan diri nyata bagaimana kita sebenarnya. Perbedaan antara diri ideal dan diri nyata dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologi seseorang. Contoh diri ideal itu kan bagaimana kita ingin menjadi. Nah, itu tuh seperti kita pada masa anak-anak, kita bermimpi gitu, ingin bercita-cita, ingin menjadi seperti apa gitu. Dan diri nyata kita, bagaimana kita itu melihat diri kita itu sebenarnya seperti apa. Nah, itu dua hal yang sangat penting dalam hidup. Lalu ada teori Cooley, yaitu Looking Glass Self. Charles Cooley menggambarkan bahwa konsep diri terbentuk dari refleksi bagaimana kita percaya orang lain melihat kita. 3 komponen utama teori ini adalah bagaimana kita berpikir, kita muncul bagi orang lain, bagaimana kita berpikir orang lain menilai kita, dan bagaimana kita merasakan diri kita berdasarkan penilaian ini. Lalu ada pengaruh konsep diri. Nah, pengaruh konsep diri itu ada 3. Ada kesehatan, hubungan, prestasi. Nah, pengaruh ini ada di 3 hal tersebut. Untuk kesehatan, konsep diri yang positif berkontribusi pada kesehatan mental yang baik. Sementara konsep diri yang negatif dapat menyebabkan masalah psikologis seperti depresi dan kecemasan. Nah, inilah pengaruh dalam kesehatan. Konsep diri yang positif itu sangat baik untuk mental seseorang, dan untuk negatif itu dapat menyebabkan psikologis dan depresi dan sebagainya. Lalu ada pengaruhnya lagi dalam hubungan. Bagaimana kita melihat diri kita sendiri mempengaruhi cara kita berinteraksi dan menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, ini termasuk dengan beradaptasi. Jadi kita pun harus beradaptasi untuk pengaruh hubungan dalam konsep diri kita. Nah, lalu ada prestasi. Konsep diri yang positif dapat meningkatkan motivasi dan membantu mencapai tujuan. Sedangkan konsep diri yang negatif dapat menghambat pencapaian dan menurunkan semangat. Nah, semisal kita untuk konsep diri yang positif, kita itu dapat motivasi dan memiliki tujuan untuk tujuan kita yang kita inginkan. Nah, sementara konsep diri yang negatif itu dapat menghambat pencapaian dan menurunkan semangat. Lalu untuk mengembangkan konsep diri positif ada beberapa hal, yaitu menerima diri yang pertama, yang kedua ada self reflection, yang ketiga dari lingkungan sendiri, dan keempat itu ada pencapaian. Untuk pertama, menerima diri penting untuk menghargai kelebihan dan menerima kekurangan diri. Ini membantu dalam membangun konsep diri yang realistis dan sehat. Nah, kita itu sebenarnya sebelum melihat ke orang lain atau kita melihat role model hidup kita ke orang lain gitu, kita itu harus menerima dulu diri kita sendiri. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi kita mengetahui kelebihan kita seperti apa dan kekurangan kita seperti apa. Lalu untuk self reflection, melakukan refleksi diri secara rutin untuk memahami kekuatan dan kelemahan diri. Ini bisa melalui jurnal, meditasi, atau diskusi dengan orang terpercaya. Ini seperti
untuk zaman sekarang itu seperti curhat, curhat ke teman atau curhat ke orang tua, ya untuk hanya sekedar merefleksikan diri kita sendiri, untuk menenangkan diri kita sendiri. Lalu ada lingkungan. Nah, berada di sekitar orang-orang yang mendukung dan memberikan umpan balik positif membantu membangun konsep diri yang kuat. Nah, lingkungan ini sangat berpengaruh untuk membentuk konsep diri kita. Jika lingkungannya positif, maka dapat membuat kita konsep diri kita itu positif. Nah, jika lingkungan yang negatif, itu membuat diri kita pun menjadi negatif. Nah, yang terakhir ada pencapaian. Menghargai pencapaian kecil dan merayakan keberhasilan dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri dan membangun konsep diri yang positif. Nah, untuk contoh kasusnya, ada contoh kasus perjalanan konsep diri Ana. Nah, ada seseorang bernama Ana. Oke, ini berlatar belakang. Ana adalah seorang mahasiswa yang berusia 20 tahun. Dia dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang sangat mendukung, dengan orang tua yang selalu memberikan dorongan positif dan kasih sayang. Selama masa kecilnya, Ana selalu merasa percaya diri dan yakin akan kemampuannya. Nah, pengalaman hidup Ana ketika masuk sekolah menengah atas atau SMA, Ana mulai mengalami perubahan dalam konsep dirinya. Di sekolah, dia bertemu dengan teman-teman baru dan guru-guru yang memiliki ekspektasi tinggi. Meskipun Ana adalah siswa yang pintar, dia mulai merasa tertekan oleh persaingan akademis dan sosial. Nah, lalu ada faktor interaksi sosial. Di SMA, Ana mulai bergaul dengan kelompok teman yang sering memberikan kritik tentang penampilannya. Mereka sering membandingkan dirinya dengan standar kecantikan yang ideal menurut mereka. Hal ini membuat Ana mulai meragukan citra dirinya dan merasa tidak cukup baik. Ya, lalu ada pengaruh keluarga. Meskipun mendapat tekanan dari lingkungan sekolah, Ana tetap mendapatkan dukungan dari keluarganya. Orang tua Ana selalu memberinya semangat dan mengingatkan bahwa dia memiliki banyak kelebihan yang patut dihargai. Perubahan konsep diri, ya, perubahan konsep diri yang perlu dilakukan oleh Ana ya, untuk citra dirinya. Ana mulai melihat dirinya kurang menarik dibandingkan teman-temannya karena sering mendapatkan kritik tentang penampilannya. Ini perubahan konsep diri yang Ana yang sebelumnya positif menjadi agak negatif ya, karena pengaruh dari teman-temannya. Lalu harga diri Ana menurun karena dia merasa tidak mampu memenuhi ekspektasi akademis dan sosial di sekolah. Dia merasa tidak berharga dan mulai kehilangan kepercayaan diri. Lalu untuk komponen peran diri, Ana merasa perannya sebagai siswa berprestasi dan teman yang baik terancam. Dia mulai menarik diri dari kegiatan sosial dan lebih banyak menghabiskan waktu sendirian. Untuk komponen identitas diri Ana menjadi kabur. Dia mulai mempertanyakan tujuan hidupnya dan merasa bingung tentang siapa dia sebenarnya. Nah, langkah mengembangkan konsep diri positif ini yang harus dilakukan oleh Ana. Menerima diri, yang sebelumnya materi saya sampaikan. Dengan bantuan konselor sekolah, Ana belajar untuk menerima dirinya apa adanya dan menghargai kelebihan dan kekurangannya. Self reflection, Ana mulai menulis jurnal harian untuk merefleksikan perasaannya dan mengidentifikasi pemicu penurunan harga diri. Untuk lingkungan positif, Ana butuh lingkungan positif. Ana memilih untuk lebih bergaul dengan teman-teman yang mendukung dan menghindari lingkungan yang memberi dampak negatif pada citra dirinya. Lalu pencapaian kecil, Ana mulai menetapkan tujuan-tujuan kecil yang realistis dan merayakan setiap pencapaian yang diraihnya, seperti menyelesaikan tugas tepat waktu atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang disukai. Kesimpulannya, yaitu melalui proses refleksi dan dukungan dari keluarga serta konselor, Ana berhasil memperbaiki konsep dirinya. Dia mulai melihat dirinya sebagai individu yang berharga dengan banyak potensi.
harga diri dan citra diri Ana meningkat, yang pada gilirannya membantu dia untuk lebih percaya diri dan berprestasi baik di bidang akademis maupun sosial. Nah, kesimpulannya untuk self concept ini, konsep diri adalah aspek penting dalam pengembangan diri. Memiliki konsep diri yang positif dapat meningkatkan kesejahteraan dan kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Terus mengembangkan dan memperbaiki konsep diri melalui refleksi dan interaksi sosial. Oke, terima kasih. Mungkin materinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.